Iya. Nur Aini hadir. Aulia hadir. Alif Watu hadir. Rita hadir. Fauzia hadir. Alif hadir. Iqbal Anjini hadir. Depi hadir. Alif hadir. Sophia hadir. Nida hadir. Fadila hadir. Miss Fatur Aisyah hadir. Baik, hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga selalu bersemangat untuk belajar fisika. Oke? Agar ilmu yang kita peroleh dapat keberkahan, sebelum belajar materi, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Di sini ketua kelasnya siapa? Aula. Silakan Abang. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada saat SMP kalian sudah belajar kan tentang gerak? Ya. Terus sudah belajar tentang gerak lurus? Lupa lagi ya. Oke, kalau ibu berdiri di sini, terus ibu tetap diam, itu apakah ibu bergerak? Terus kalau ibu jalan ke sini, terus kembali lagi ke sini, apakah ibu bergerak? Jadi apa itu gerak? Ada yang masih ingat? Silakan yang mau menjawab. Aku. Oke, Nur ini apa itu gerak? Gerak itu berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Ya, betul. Terus saat benda atau sesuatu dikatakan bergerak itu apa saja? Ada usaha. Ya, terus perbedaan. Ya, terus ya, gaya. Terus kalian bisa mengamati ibu bergerak itu karena melihat. Bisa diamati dari teknik acuan ya. Nah, pada saat SMP kalian juga sudah belajar tentang gerak lurus. Gerak lurus itu ada dua, GLB dan GLBB. Ada yang masih ingat apa itu GLB? Gerak lurus berat. Gerak lurus berat itu apa? Ya, kecepatan konstan. Terus lintasannya itu lurus. Oke. Nah, pada saat ibu tadi berjalan nih, ada jalur yang dilalui oleh ibu, itu disebutnya apa? Lintasan.
dari putaran pada jarum jam ini ke kanan apa ke kiri nih? Jadi kalau ke kanan itu searah jarum jam. Kalau ke kiri terus ada pertanyaan ketiga nih. Apakah putaran jarum jam menunjukkan contoh gerak melingkar beraturan? Contohnya ya. Kalau iya, alasannya kenapa? Kalau tidak, alasannya kenapa? Karena beraturan. Karena ada batasan. Ya. Kalau 1 menit itu berapa detik? 1 jam 3 lagi 1 jam berapa menit? 60. Kalau 1 hari berapa jam? 24. Jadi kenapa putaran jarum jam ini menunjukkan contoh gerak melingkar beraturan? Ya, kecepatan jarumnya berbeda. Oke. Nah, seperti yang disebutkan di awal tadi bahwa gerak melingkar beraturan itu gerak melingkar gerak dengan lintasan putaran dengan kecepatan sudut yang konstan. Kalau kecepatan sudutnya konstan, berarti tidak ada perubahan kecepatan. Jadi kecepatannya nilainya berapa? Nah, jadi yang perlu kalian ingat bahwa di gerak melingkar beraturan ini dia tidak punya kecepatan sudut atau kecepatan sudutnya 0. Nah, pada gerak melingkar beraturan itu lintasannya berbentuk lingkaran. Anggap saja gambarnya bagus ya. Di dalam lingkaran itu ada titik pusat dan jari-jari. Jika pada gerak lurus beraturan itu jarak rumusnya P dikalikan B, pada gerak melingkar beraturan itu jarak sama dengan panjang busur yang ditempuh. Panjang busur rumusnya theta atau sudut tempuh dikalikan dengan jari-jari. Jika dia menempuh satu putaran penuh itu sudutnya berapa derajat? 360 derajat, itu sama dengan 2pi. Jadi kita masukkan ke rumus. Jadi panjang busur dari GMB ini 2pi dikalikan R. Kalian masih ingat tidak ini rumus apa 2pi R? Keliling atau luar? Keliling. Ya, betul. Jadi ini rumus keliling dari lingkaran. Nah, kita masuk ke besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan. Besaran. Yang pertama ada apa? Bisa dibaca? Periode. Oke, untuk besaran pertama yaitu periode. Periode itu waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu putaran penuh. Satuannya second. Rumus dari periode dilambangkan mati besar sama dengan waktu yang diperlukan dibagi dengan bidang putaran. Atau dari besar sama dengan P kecil dikalikan S. Nah, agar kalian mudah mengingat rumus dari periode ini dan tidak dibagi dengan frekuensi, bisa disingkat dengan titin. Jadi P2 baru dibagi dengan R. Apa? Titin. Titin. Nah, untuk besaran yang kedua ada frekuensi. Frekuensi itu banyaknya putaran setiap detik.
Karena tadi sudah diperoleh hubungan T adalah dan F sama dengan 1 T, jadi omega bisa dituliskan dengan 2pi kali F. Untuk besaran selanjutnya ada percepatan sudut. Kecepatan sudut ini didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Rumusnya alfa sama dengan delta omega per delta T. Nah, delta omega ini yaitu omega itu ambil omega 1 per delta T T2 T1. Nah, benar tidak pada saat awal tadi bahwa di grafik beraturan tidak ada percepatan. Berarti pada GMB alfanya sama dengan 0. Besaran selanjutnya yaitu kecepatan linier. Nah, kecepatan linier ini yaitu panjang busur yang bisa berpindah tiap satuan waktu. Rumusnya di sama dengan 2pi jarak dari Nah, karena di awal tadi S atau panjang busur di GMB itu sama dengan keliling lingkaran ya. Iya. Jadi di sini bisa ditulis 2pi per T. Jadi hubungan frekuensi dan periode bisa juga 2pi R dikali R. Nah, kan kecepatan sudut itu sama dengan 2pi per T atau 2pi dikali M. Untuk kecepatan linier 2pi R per T atau 2pi R per T. Jadi bisa diperoleh hubungan kecepatan sudut dan kecepatan linier. Ini sama dengan tadi 2pi per T itu sama dengan omega ya, kecepatan sudut. Jadi untuk kecepatan linier itu bisa juga kecepatan sudut dikalikan dengan masih ada sisa ini jari ya. Iya. Jadi bisa juga kecepatan sudut dikalikan dengan Jadi. Untuk besaran selanjutnya ada percepatan sentripetal. Kecepatan sentripetal ini adalah selisih atau perubahan arah kecepatan linier pada skala waktu tertentu yang menyebabkan kecepatan dengan arahnya menuju satu lingkaran. Nah, jadi kalau di sini ada titik A, dan di sini ada titik B. Itu kecepatan sentripetalnya arahnya
arah dari kecepatan linear atau kecepatan tangensial itu selalu mengikuti arah. Jadi kalau ini di sini itu di sini. Nah, ini arah dari kecepatan linear dan kecepatan sentripetal dan arahnya menuju pusat tenggara. Untuk besaran selanjutnya ada percepatan linear atau percepatan tangensial. Percepatan tangensial ini yaitu perubahan kecepatan tangensial di dalam setelah waktu tertentu. Tadi rumus dari percepatan sentripetal itu V kuadrat dibagi dengan R karena dari hubungan kecepatan sudah dari kecepatan linear itu V sama dengan omega R jika dikuadratkan itu omega kuadrat R kuadrat dibagi dengan R. Bisa dicoret R yang satu jadi omega kuadrat R. Nah, jadi percepatan sentripetal ini persamaannya bisa V kuadrat R ataupun omega kuadrat R. Untuk besaran selanjutnya ada percepatan linear atau percepatan tangensial. Percepatan linear ini adalah merupakan kecepatan linear atau kecepatan tangensial tiap satuan waktu. Rumusnya V sama dengan delta V delta S. Nah, dari hubungan kecepatan sudut dan kecepatan linear itu P itu omega dikali R. Jadi bisa juga delta omega dikali R per delta R. Nah, R-nya bisa kita keluarkan nih. Jadi R delta omega per delta T. Delta omega per delta T. Tadi rumus dari Percepatan sudut. Jadi E kali K alfa. sama saja alfa dikalikan dengan R. Besaran selanjutnya ada gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini yaitu gaya yang menyebabkan benda tetap bergerak pada lintasan lingkaran. Rumusnya
Ya betul, karena ada gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal ini menjaga agar motor dan si orangnya tetap pada dasar. Untuk selanjutnya percepatan total. Percepatan total. Oke. Tadi untuk percepatan sentripetal itu dia arahnya ke Pusat. Nah, kalau percepatan ini ya atau percepatan tangensial itu dia arahnya sama dengan Menyinggung. ya sama dengan kecepatan linier, dia arahnya menyinggung ke kanan. Nah, kalau kita mau menghitung kecepatan total bisa dengan menghitung resultan. Jadi rumusnya kita menggunakan rumus Pythagoras. Jadi A total sama dengan akar dari percepatan sentripetal kuadrat ditambah dengan Percepatan tangensial kuadrat. Oke. Nah, seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi, jadi ciri dari GMB itu kecepatan linearnya tetap, tetapi arahnya berubah. Arahnya selalu menyinggung lingkaran. Kecepatan sudut dan percepatan sentripetalnya tetap ya. Lalu percepatan tangensialnya 0 karena kecepatan tangensialnya juga konstan. Dan percepatan sudutnya 0. Oke, bisa dilihat banyak penerapan dari gerak melingkar di dalam kehidupan. Ini ada gambar apa saja? Kincir angin. Ya. Mesin. Terus satelit. Nah, itu semua adalah penerapan dari gerak melingkar di dalam kehidupan. Oke, jadi roda sepeda yang berputar itu dia juga contoh dari gerak melingkar beraturan karena dia sudutnya konstan. Lalu ada jarum-jarum yang berputar seperti yang sudah disebutkan di awal tadi karena dari kecepatan sudutnya konstan. Dan kalau 1 menit itu 60 detik, 1 jam 60 menit, dan 1 hari 24 jam. Coba kalau misalkan 1 hari 50 jam, bagaimana? Lama ya. Berarti dari jam-jam ini merupakan contoh dari gerak melingkar beraturan. Lalu ada kipas angin dan juga satelit yang melewati bumi dengan kecepatan rendah. Oke, kita ke contoh soal. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 50 cm dan kerendahannya 10 second. Diketahui apa? R 50 cm. Periode T 10 second. Nah, karena jari-jari ini satuannya meter, jadi
Selanjutnya kita hitung Kecepatan sudut. omega. Omega kalau Pi per sudah E. diketahui F-nya 2 pi E. dikalikan dengan 0,1 0,2 pi. 0,2 pi. Untuk selanjutnya kecepatan linier V. S per omega Omega R. omeganya 0,2 pi. jadi berapa? 1 Pi doang. pi. Kan Satuan dari omega radian second. dikali 0,1 ke 0,1 pi. pi meter per second. Oke. Percepatan sudut atau alfa. Masih ingat tidak tadi ibu bilang apa? No. Alfanya 0. Alfanya itu 0 pada graf-graf berat. Percepatan tangensial rumusnya P kuadrat per omega kuadrat kali F. Ini linear atau tangensial rumusnya dikalikan dengan R. Karena alfanya 0, berapapun dikalikan 0 juga hasilnya 0. Selanjutnya kecepatan sentripetal rumusnya AS sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R. Karena sudah diketahui omeganya itu 0,5 0,2 pi kuadrat dikalikan dengan R. Jadi 0,2 kuadrat berapa? 0,04 pi kuadrat. pi kuadrat R. Selanjutnya ada percepatan total. Percepatan total itu rumusnya akar dari S apa S? AS kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan akar dari percepatan sentripetalnya itu 0. Oh iya, karena di sini AT-nya sudah 0. Jadi A totalnya itu sama dengan akar dari AS kuadrat karena AT-nya 0. Jadi sama dengan akar dari AS kuadrat. Akar dari AS kuadrat itu Akar 0,4 AS 0,2 pi R. AS. Jadi nilai AS-nya tadi 0,04 pi kuadrat R ini dikalikan 0, berapa tadi? 0,5. Oh berarti kalau 0,5 berarti 0,2 berapa? Bentar bu. 0,04 dikalikan dengan 0,5 0,02 0,02
Sini. Ya, kalian juga bisa melihat Iqbal katanya Bu sama Alif. Ya Bu, ya boleh. Bu. Oke, boleh Iqbal sama Alif. B sama C ya. Ibu deh sama yang susah Bu. Betul-betul saja. Ini tidak tertulis ini. Selanjutnya frekuensi sama periode Iqbal sama Alif. Maju. Iqbal dulu. Frekuensi dan kecepatan surut. Iqbal mau yang mana? Frekuensi. Udah. Kemana? Di sana itu. Oke. Satu per Frekuensi. Kuanta itu tuh. Wah, bisa. Tinggi besar. Diskus pakai Mama. Iqbal. Harus pakai kan nggak sih? Satu frekuensi bisa ada. Gimana Iqbal aja? Itu mah pakai seven Ibu. Ya itu periodenya berapa dari yang tidak? Ya itu tuh periode ulang kedua. Oh ya, maaf. Ini berapa? Dua. Kita tiga Bu. Aduh, Sinta mau dapat Jangan malu-malu. Apa satuannya? Satuannya apa? Satuannya Apache. Apache. Yang C mau siapa? Iqbal. Ali. Rita. Silakan Rita maju. Kecepatan sudut. Cepat Rita. Gampang belajar. Ya, belajar. Nggak ada yang salah. Dua Iya. Kecepatan sudut. Cepat dong. Yang satu ketiga. Bawah. Ketiga. Dari tengah ketiga. Aduh, yang kecil-kecil saja.
Agar mudah langsung saja dengan kesempatan sudut pisah dengan Omega E. omega dikalikan dengan Pi doang. Pi kuadrat. jari-jarinya dalam meter ya. Itu sudah betul. Jari-jarinya dalam meter 40 cm di atas sudah ada diketahui. Nomor berapa? Satuannya meter per selanjutnya 40 cm. Silakan yang maju bertepatan sentimeter siapa? Nur Aini. Ih, kan belajar. Silakan Devi. Mau mencoba? Devi? Devi? Kalau coba Devi. Kalau kecepatan saya kuadrat. Mana saya itu merah kuadrat ya. W-nya dikaliin ini pengalinya itu W kuadrat R. Meter per second. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada yang telah menonton. Itu mengucapkan soal ya. Oke, jawabannya sudah betul semua. Sudah pada bisa ya? Bisa. Yang tadi besaran-besaran kita peraturan. Nah, jadi untuk selanjutnya kita bagi menjadi 3 kelompok. Untuk selanjutnya kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Satu kelompok berarti 5 orang. Ya. Oke, ibu bagikan LKPD-nya. Terima kasih ya. Terus bikin yuk. Ya, nggak apa-apa bagi saya. LKPD-nya ibu. Yuk. Nah, kalian nanti akan mencari besaran besaran grafik yang berbeda menggunakan alat sentimeter. Menyenangkan. Nah, kalian ukur dulu ya. Yang diminta di LKPD itu berapa jari-jarinya. Kalian ukur dulu lalu kalian tandain. Sebelum kalian memutar alat ini. Oh, jari-jarinya 30 cm ya, Bu? Ya, 30 cm dan 20 cm. Terboboh. Baik, anak-anak, untuk waktunya 30 menit ya. Nah, kalian bisa tandai beban atasnya menggunakan selotip. Kalian ukur dulu, oke?
Kalau sudah ditandai, boleh gantian ya. Dia mau. Tarik. Gitu? Apa dia? Ibu yang ada yang ini 30. Yang udah. Bukan yang atas. Hah? Yang atas. Oh yang ini kembali ya. Oh iya. Ini beban bawahnya. Ini yang bawah sih. Oh iya. Yang mana? Yang ini. Yang ini ya. Ini. Jadi caranya. Pakai ini lah kan yang beda. Ya weh tang. Oka ini tadi tuh kan habis tadi foto. Ya. Ada gantian ya dengan kelompok lain. Di selotip saja. Itu menunggu putarannya. Ya.
Tidak stabil, ada tidak stabil. Lurus, lurus, Pak. Dua dikali. Kita lagi enak terus. Iya salah. Bu, kalau M-nya apa satu saja? Ya, Itu ada dua, MB sama MA. Bener gitu. Bukan itu yang atas. 11 kali ini 28,62 koma. Oh, karena kilo bener. Ya bukan aku kilogram ya. Ya, kilogram. Wah, iya. Ada kalau bagian hasilnya kami jawab ini Pak tiga terbaik akan dikali kasih tiket berapa? Aku jawab ini. Bagaimana buat dari pekerjaan? Ya, gimana? Ya.
Jelaskan mengapa perbedaan sama Karena ada berbeda pada dua-dua. Itu guru Ibu kalau langit itu ukuran rotasi gerak balik berapa? Iya. Nah, untuk yang tegangan tali itu tegangan tali sama dengan massa beban dikalikan dengan gravitasi. Nah, kalian hitung tegangan talinya, apakah sama dengan B sentripetalnya? Ya, massa beban dikalikan dengan gravitasi ya. Ini baru ulang ya? Ya, bagus tuh. Apakah sudah selesai? Waktunya masih 6 menit lagi ya. Siapa yang terjemahkan? Sudah. Santai saja ya. Bagi yang belum.
Waktunya 3 udah beres. Baik. Nah, karena semua sudah selesai, untuk kelompok yang maju duluan kita undi ya. Oh, undi. Iya, liciku. Nah, yang pertama yang kedua. Lalu, mana yang digabungin mana? Yang terakhir 2. Iya. Oke, silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Nandin. Iya. Kelompok 2. Ibu silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Alif. Mana tuh kan ke kiri? Santai banget. Iqbal. Percobaan pertama itu kayaknya kita dapat 5,85 ditulis apa? Yang ini bagaimana hubungan? Ya, betul. Bagaimana hubungan jari-jari lintasan terhadap kecepatan linear? Kalau menurut Alif hubungannya semakin panjang maka semakin besar. Bagaimana nilai periode dan frekuensi jika nilai jari diperbesar maka nilai periode dan frekuensi makin besar bila jari-jarinya diperbesar. Terus sesuai hukum Newton besar gaya sentripetal sama dengan gaya dikali sama dengan berat beban di bawah bandingkan berat beban di bawah atau carilah besar tegangan tali atau sama dengan berat beban gantung MB dan bandingkan besarnya dengan gaya sentripetal atau saling sama. Jelaskan apa ada perbedaan. Jadi kalau menurut kelompok kamu itu karena kesalahan pengukuran atau ada gesekan atau asumsi yang kurang tepat. Terus kesimpulan dari percobaan kali ini itu dari Alif disimpulkan bahwa jari-jari itu bisa dapat mempengaruhi gitu kecepatan, terus periode dan frekuensi gitu. Oke, sekian, terima kasih. Oh, Iqbal keren. Betul. Nomor 1, bagaimana hubungan jari-jari lintasan terhadap kecepatan linearnya? Hubungannya berbanding lurus yang dapat dinyatakan dengan lurus linear V sama dengan lingkar Y linear, yang dimana semakin besar jari-jari lintasan suatu benda dalam menggerak lingkar semakin besar juga kecepatan linearnya. Nomor 2, bagaimana nilai periode dan frekuensi jika jari-jari diperbesar? Ketika sebut tetap dengan periode dan frekuensi tetap. Ketika kecepatan linearnya tetap, variabel tambah frekuensinya berkurang. Yang ketiga, gaya sentripetal sama dengan gaya tegangan tali sama juga dengan gaya berat beban MB kali Y. Jika ada perbedaan itu tidak ada. Kesimpulannya, gaya sentripetal berasal dari tegangan tali yang besarnya sama dengan berat beban yang digantung. Terima kasih. Oke, untuk terakhir, apa jawab pertanyaan yang ke depan? Izin untuk menyampaikan diskusi dari kelompok 3. Yang pertama, bagaimana hubungan jari-jari lintasan terhadap kecepatan linearnya? Semakin besar jari-jari, maka semakin besar pula kecepatan linearnya. Kemudian
periode dan frekuensi itu akan berbanding terbalik. Kemudian sebanding dengan F dan berbanding terbalik dengan T. Kemudian yang pertanyaan ketiga, dihasilkan FP-nya itu 0,3 kg dan FS1 0,3, FS2-nya 0,1, artinya sama, berbeda, sama. Berbeda pada FS2, berbeda jauh karena terdapat kesalahan pengukuran. Dan kesimpulannya, tujuan besaran-besaran gerak melingkar penaturan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya jam, kincir angin, terus satelit, planet yang bergerak. Kemudian menentukan nilai dari besaran dalam gerak melingkar peraturan, di mana besaran itu dapat dicari dari informasi rangkum. Terima kasih. Oke, baik. Nah, dari kegiatan kalian tadi tentu untuk masa beban gantung dan gaya sertifikatnya itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Itu karena mungkin karena kesalahan praktikku ataupun karena ada faktor lain yang mempengaruhi dari hasil praktikumnya ya. Atau LKPD yang telah kalian kerjakan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja nih? Besaran. Ciri-ciri GM. Besaran. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja? Besaran dari gerak melingkar peraturan, juga penerapannya, ya. Dan pengertian dari gerak melingkar peraturan. Ciri-ciri, ya, kehidupan sehari-hari. Jadi dapat diperoleh kesimpulan GMB itu apa? Gerak melingkar peraturan dengan gerak melingkar dengan kecepatan sudut. Besarannya ada periode, terus juga frekuensi. Oke, silahkan kalian ke web dikit ya. Gimpi tadi di Google, lalu masukkan kode ini. Siapa namanya? Kode ibu. Oke, gratis ibu. Gimpi.com. Gimbit. Ini mana? Kita bergabung secara gratis. Ada bergabung secara gratis. Nah, bisa. Login. Kok belum ada Bu? Sabar. Apa ini? Oh ya. Warna pink. Itu kok bisa diganti? Kok bisa banget? Tadi mah ganti. Kita kok Ibu. Lagi loading. Gak apa-apa Bu, yang loading tinggal. Kok bisa diganti? Sama Ibu. Bisa Bu.
kecepatan linear berdasar frekuensi putaran udah semakin besar, kecepatan sudah semakin F2 dari kecepatan linear kecepatan linear WR 2 pi RF R 0,5 kali 13 detik lagi. Wah, boy buat tos 1000 segala nilaiin aku. Dan
Udah